Seorang pria menghalangi jalan wanita itu, tetapi dia hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, dan melompat dengan anggun ke udara, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Ternyata wanita ini bukanlah orang biasa, dia adalah agen terbaik yang dikenal sebagai Dewi Bulan, Anna. Dia sedang dalam misi terakhir sebelum pensiun, ditugaskan untuk melindungi patung Buddha yang penting, sambil membawa putranya. Tapi saat baby boy melihat kue, dia langsung berlari. Saat semua orang akan mengungkap patung itu, mereka menemukan bahwa patung tersebut sudah tertukar dengan kue. Anna sedang bersiap untuk mencari patung Buddha yang hilang ketika seorang pria bertopeng menghalangi jalannya. Merasa terganggu olehnya, dia dengan mudah melompati pria itu. Pria bertopeng itu melihat tato kupu-kupu di tubuhnya dan segera teringat peristiwa dari bertahun-tahun yang lalu. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari wanita dengan tanda kupu-kupu itu. Baby boy sudah menemukan patung Buddha dan sedang menunggu di luar, mengeluh karena tidak punya cukup makanan. Dengan frustrasi, dia memarahi semua orang di sekitarnya. Ibu dan anak itu berhasil menyelesaikan misi dan kembali ke agen. Meskipun keterampilan bertarung baby boy luar biasa, ternyata dia buta huruf, dan bahkan tidak bisa melakukan matematika dasar. Anna, yang merasa frustrasi, memutuskan untuk pensiun dan fokus pada pendidikan putranya. Mereka tiba di sekolah terbaik di negara itu, dan Anna berusaha keras untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Namun, seorang wanita tiba-tiba muncul, mengklaim bahwa keluarga orang tua tunggal tidak bisa mendaftar dan bahwa anak-anak yang tidak memiliki ayah kemungkinan akan memiliki masalah. Saat itu kenakalan baby boy membuat Anna merasa semakin stres. Dia berpikir dalam hati, aku harus menemukan seorang ayah untuknya, apapun caranya. Saat itu seorang pria sempurna muncul, dan baby boy langsung terpesona olehnya. Mengatakan bahwa pria ini adalah ayahnya. Namun, tepat setelah baby boy memilih ayah barunya, para pembunuh mulai mengejar pria itu. Dengan marah, baby boy mengeluarkan cakar baja dan mencengkeram fan mereka. Para pembunuh itu gagal melarikan diri, karena baby boy dengan lincah melompat ke atap, menghancurkan jendela, dan mengejek mereka tanpa ampun. Dengan ketakutan, para pembunuh itu berlarian, tetapi baby boy mengayunkan palunya, memukul mereka hingga menyerah. Saat itu pengawal pria itu tiba, dan Anna juga muncul. Untuk berterima kasih kepada baby boy, pria itu menawarkan untuk mengabulkan satu permintaan. Dengan terkejut, Anna mendengar bahwa permintaan baby boy adalah agar pria itu menjadi ayahnya. Para pengawal kemudian mengungkapkan identitas pria itu. Dia adalah Steve, raja properti terbesar di negara itu. Steve, seorang pria yang selalu membayar utangnya, sangat baik kepada ibu dan anak itu. Dia berpikir dalam hati bahwa jika mereka menikah, putranya bisa dengan mudah masuk ke sekolah terbaik. Jadi, dia dengan tenang menerima permintaan putranya. Sementara itu, Steve memiliki masalah yang lebih besar untuk dihadapi. Dia mulai menyelidiki siapa yang mengirim para pembunuh untuk mengejarnya, dan segera menemukan bahwa itu adalah korporasi Luo. Keluarga Luo, yang dikenal karena keterkaitannya dengan kejahatan terorganisir, menginginkan tanah yang menjadi perhatian Steve. Khawatir akan keselamatan Steve, baby boy diam-diam bersembunyi di bagasi mobil Steve, yang membuat Anna frustrasi. Ketika mereka tiba di wilayah keluarga Luo, sekelompok preman memprovokasi baby boy, yang dengan mudah mengalahkan mereka dalam 2 menit. Tepat ketika semua orang berpikir itu sudah berakhir, salah satu preman mengeluarkan pistol. Untungnya, Anna tiba tepat waktu, menangkap peluru dengan tangan kosongnya. Tiba-tiba, seorang wanita muncul, itu adalah bibi Anna. Bibi itu mengejek Anna dan menghina putranya, menyebutnya sebagai anak tidak sah. Tanpa gentar, Anna meminta untuk tahu di mana orang tuanya dimakamkan, menyatakan bahwa dia ingin memberikan penghormatan. Dengan mengejutkan, bibi itu mengungkapkan bahwa korporasi Luo berencana untuk merobohkan pemakaman itu. Salah satu preman yang tergeletak di tanah ternyata adalah wakil kedua keluarga Luo. Dan dia meminta Anna untuk berlutut dan meminta maaf. Baby boy melangkah maju untuk ibunya, dengan berani memberikan pelajaran kepada wakil kedua itu. Saat itu, Steve muncul, mengumumkan bahwa dia juga akan berpartisipasi dalam lelang tanah, dan berjanji untuk membantu Anna memindahkan makam orang tuanya setelah membeli tanah tersebut. Hari lelang sangat tegang, dan Anna merasa percaya diri. Tapi tiba-tiba, Steve memutuskan untuk mundur setelah menerima video kakeknya diculik. Setelah lelang, Steve yang marah memukul wakil kedua, yang kemudian memanggil seorang master perlindungan. Begitu sang master tiba, baby boy kalah di ronde pertama. Menyadari situasinya, Anna bergabung dengan putranya, menunjukkan kekuatan sejatinya, dan bersama-sama mereka mengalahkan sang master. Steve melihat tato kupu-kupu di tubuh Anna, dan mulai menghubungkan titik-titik dalam pikirannya. Steve menjelaskan kepada Anna mengapa dia mundur dari lelang,
Setelah mengetahui kebenarannya, Anna memutuskan untuk membantu Steve menyelamatkan kakeknya. Dengan pendengarannya yang luar biasa, Baby Boy menemukan bom itu. Mereka tiba di lokasi dan menemui dua tentara bayaran. Baby Boy dengan cepat mematahkan leher salah satu tentara bayaran, sementara yang lainnya dengan mudah dikalahkan. Sementara itu, Anna dan Steve berhasil menyelamatkan Sandera. Baby Boy menendang bom itu keluar jendela, melukai wakil komandan keluarga Luo dalam ledakan tersebut. Dalam upaya untuk bertahan hidup, tentara bayaran wanita itu mencoba menggoda Steve, yang membuat Baby Boy marah. Dia menendangnya dengan sangat keras, sehingga dia terbang ke luar angkasa. Steve ingin memeriksa tato kupu-kupu di bahu Anna, tetapi Anna merasa itu aneh, dan dengan tegas menolak. Saat itu Baby Boy berteriak, "Ibu dan ayah!" Memberitahu kakek Steve bahwa dia sekarang memiliki seorang cucu dan menantu perempuan, yang membuat sang kakek sangat senang. Steve menjelaskan kepada kakeknya bahwa dia membantu Anna karena dia telah menyelamatkannya. Pada saat ini, seorang pengawal memberitahu Anna bahwa makam orang tuanya telah dipindahkan, dan Anna mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Steve. Sementara itu, wakil komandan keluarga Luo mengeluh kepada bosnya, mencari balas dendam. Namun, bos lebih fokus pada lelang tanah, karena dia ingin memanfaatkan aliran naga di bawah tanah. Dengan aliran naga, dia akan memiliki kekuatan yang tak terbatas di negara ini. Wakil komandan khawatir tentang campur tangan dari agen rahasia, dan saat itu, seorang wanita berpakaian merah muncul. Dia adalah seorang agen yang telah mengkhianati agensi, memperingatkan mereka untuk waspada terhadap Dewi Bulan. Dokter pribadi Steve, Nona Sue, merasa kesal saat melihatnya membawa Anna pulang, karena dia selalu menganggap Steve adalah miliknya. Setelah bersih-bersih, Anna bertemu Steve, dan keduanya berdebat. Pada akhirnya, Anna menendang Steve dan Baby Boy keluar dari rumah. Bertekad untuk membantu Steve melihat tato di bahu Anna, Baby Boy mengungkapkan kelemahan ibunya. Ayah dan anak itu memasang jebakan, tetapi Nona Sue yang malah terjebak di dalamnya. Berpikir bahwa dia bisa menggoda Steve, dia malah terjebak dalam masalah, membuat Anna marah. Untungnya, Steve menenangkannya, meyakinkan Anna bahwa kuil orang tuanya telah didirikan. Akhirnya Anna memiliki kesempatan untuk memberikan penghormatan. Keesokan harinya, Anna dan Steve mendapatkan akta pernikahan mereka dan mengirim Baby Boy ke sekolah. Setibanya di sana, Anna menyarankan agar dia bergabung dengan kelas tunarungu peringkat terendah yang tidak disetujui oleh guru, mengkritik orang tua karena dianggap tidak bertanggung jawab. Ternyata, Baby Boy kesulitan dengan pelajarannya, membuat guru merasa putus asa. Anna khawatir apakah Baby Boy bisa beradaptasi, jadi Steve memberinya obat penenang. Setelah Anna tertidur, Steve tidak bisa menahan diri untuk melihat lagi tato di bahunya. Namun, Anna tiba-tiba terbangun, dan Steve harus canggung, mengalihkan topik pembicaraan. Sementara itu, Nona Sue diam-diam menukar obat penenang Steve dengan afrodisiak. Di sekolah, Baby Boy membuat semua guru marah, dan mereka semua mengeluh kepada kepala sekolah. Anna tidak punya pilihan selain memarahinya. Secara tak terduga, Anna secara tidak sengaja menelan afrodisiak dan merasa panas di seluruh tubuh. Steve meminta putranya untuk segera mencari Nona Sue. Tidak bisa menahan diri, Anna melompat ke pelukan Steve, dan keduanya berbagi ciuman penuh gairah. Steve tiba-tiba teringat akan sebuah kisah cinta lama dari 7 tahun yang lalu. Nona Sue tiba dan berhenti. Mereka mencemarkan nama Anna sebagai wanita jahat, tetapi Steve membongkar kebohongannya. Nona Sue memainkan kartu emosional, mengatakan bahwa dia telah merawat kakeknya selama bertahun-tahun, dan akhirnya diizinkan untuk tinggal. Keesokan harinya, Anna mengetahui bahwa 7 tahun yang lalu, Steve pernah bertemu dengan seorang wanita misterius, yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Anna memutuskan untuk membantunya menemukan wanita itu. Setelah itu, Anna menerima telepon dari sekolah yang mengatakan bahwa Baby Boy telah dikeluarkan. Kebetulan sekolah sedang mengadakan kompetisi pertukaran dan Baby Boy adalah yang telah dikeluarkan. Mengandalkan keterampilan seni bela dirinya, dia memenangkan pertandingan dan mendapatkan kesempatan untuk tetap tinggal. Anggota keluarga Luo datang ke sekolah untuk menekan kepala sekolah agar menjual tanah tersebut. Dan Anna akhirnya menyadari bahwa mereka mengincar urat naga. Pada saat yang krusial, Steve tiba dan melukai wanita berbaju merah. Dia datang untuk melindungi Anna dan putranya, yang sangat menggerakkan hati Anna. Steve, yang memahami pentingnya urat naga, memutuskan untuk membeli sekolah, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Steve dan wanita berbaju merah terlibat dalam pertarungan sengit, sementara Anna diam-diam membantu. Akhirnya keluarga Luo kalah. Ketika keluarga kembali ke rumah, bibi Anna tiba, berpura-pura meminta maaf, tetapi sebenarnya berusaha mencuri kontrak pembelian sekolah.
Meskipun Anna tidak mempercayai bibinya, dia tahu bibinya itu mampu dan mengatur agar bibinya mengajar baby boy, berharap putranya bisa mendapatkan manfaat dari itu. Saat makan malam, kakek menyadari bahwa baby boy alergi terhadap makanan laut, sebuah sifat yang konsisten dengan kondisi keturunan dalam keluarga. Ditambah dengan kemiripan mencolok antara baby boy dan Steve, saat masih muda, kakek memutuskan untuk secara diam-diam melakukan tes paternitas. Baby boy yang nakal mengotori pakaian Steve, dan ketika Anna masuk, dia melihat perut six-pack Steve, yang menyebabkan suasana menjadi canggung. Memanfaatkan momen itu, baby boy mengunci pintu, dan Anna secara tidak sengaja jatuh ke pelukan Steve, tepat saat kakek dan baby boy masuk. Para pelayan di mansion mulai menggosipkan tentang hubungan Steve dan Anna, yang membuat Nona Sue semakin cemburu. Bibi Anna memutuskan untuk bergabung dengan Nona Sue. Hari itu, Anna terbakar, dan Steve dengan lembut merawatnya, membuat perasaan mereka satu sama lain semakin berkembang. Namun, Steve tetap merasa bingung, terjebak antara gadis dari bertahun-tahun yang lalu, dan Anna yang sekarang. Anna merasa dia tidak bisa egois, dan harus membantu Steve menemukan gadis itu. Steve akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat tato di bahu Anna, tetapi itu tertutup salep. Di suatu jamuan makan, anggota keluarga Luo datang untuk membuat masalah, dan bayi laki-laki itu secara impulsif melawan mereka. Tetapi, orang dewasa memarahinya karena hotel tidak mampu untuk menyinggung keluarga Luo. Seorang pengawal menyerahkan laporan tes paternitas kepada Nona Sue. Sue berdebat, Bibi Anna menyerang, baby boy dituduh, Sue berdebat dengan kakek. Memanfaatkan kesempatan itu, Bibi Anna menyerang kakek, dan baby boy dituduh secara salah atas kejahatan tersebut. Rekaman pengawasan telah dimanipulasi, membuat Anna salah paham terhadap putranya dan menamparnya. Dengan marah, baby boy melarikan diri dari rumah, tetapi dia membawa rekaman pengawasan kunci bersamanya, bertekad untuk membersihkan namanya. Baby boy kembali ke agen rahasia untuk meminta bantuan dari orang dewasa, dan mendapatkan rekaman pengawasan asli. Sayangnya, dalam perjalanan pulang, dia diculik oleh anggota Luo Corporation. Saat Anna dan Steve hampir menyelesaikan perceraian mereka menerima telepon tentang penculikan, dan perceraian itu ditunda. Keduanya bergegas ke lokasi penculikan, di mana Anna yang marah menunjukkan keterampilan agen rahasia kelas atasnya, menghadapi puluhan musuh sendirian. Sementara itu, Steve menggendong baby boy ke rumah sakit. Dan dalam perjalanan, dia akhirnya melihat dengan jelas tato kupu-kupu di bahu Anna. Menyadari bahwa dia adalah gadis misterius dari 7 tahun yang lalu. Anna mengalahkan musuh-musuhnya, dan agen rahasia tiba tepat waktu untuk membantu. Di rumah sakit, Steve mengetahui bahwa baby boy adalah putranya, dengan pengawal menyerahkan laporan tes paternitas yang mengonfirmasi semuanya. Ketika Anna tiba di rumah sakit, Steve tidak bisa menahan diri lagi. Dia memeluknya erat-erat dan mengungkapkan kebenarannya. Keduanya akhirnya saling terbuka dan menghidupkan kembali hubungan mereka. Pada akhirnya, Bibi Anna dikirim ke lembaga kesehatan mental, dan Nona ditangkap oleh polisi. Steve dan Anna mengadakan pernikahan yang megah, dan keluarga akhirnya hidup bahagia bersama.